Halo teman-teman, jumpa lagi di hari yang cerah ini ya bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih cerah dan semangat hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan. Oke, teman-teman ya, luar biasa Pak Rinto ya. Satu-satunya teman-teman di seluruh Indonesia ini dan di Persilatan Wakanda ya, sebuah lembaga yang betul-betul mewadahi masyarakat yang betul-betul berada di pihak masyarakat yang pengen Mhm, memberikan keadilan kepada masyarakat teman-teman ya. Mana ada betul betul. teman-teman di tempat lain lembaga yang kirim surat kepada pengadilan, kepada DPR, kepada presiden demi untuk wajib pajak teman-teman ya, nggak ada teman-teman. Kali ini IWPI mau kembali lagi mencermati hakim-hakim di pengadilan pajak. Ada masalah apa lagi nih Pak dengan hakim pengadilan pajak nih Pak? Ya, jadi kita ini kan ingin ini Mas ya, di samping kita ingin menegakkan keadilan di dunia perpajakan, IWP ini juga ingin agar penerimaan negara ini bukan hanya fokus pada jumlahnya Mas, cuman Hmm, fokus pada keberkahannya Mas, kehalalannya Mas. Jadi harus bersih Mas penerimaan negara ini. Karena kalau kita tidak fokus di sini Mas Awan ya, nanti uang yang dari APBN ini untuk membiayai pendidikan, kesehatan, jadinya gimana Mas anak-anak kita Mas? Nah ini hmm. ibarat kata gini Mas, sebuah keluarga Mas Awan ya. Misalkan Mas Awan ini sebuah keluarga, nah, orang tuanya Mas Awan ini adalah perampok Mas. Gimana? Anaknya mau jadi orang bener kalau dikasih Hmm, makanan dari uang ngerampok. Lah inilah advokasi hmm, IBP ini sampai ke sana Mas, sampai ke hakikat penerimaan negara itu untuk apa sih seharusnya kan gitu loh Mas. Jangan hmm, sampai kita itu dapat uang banyak untuk kegiatan pendidikan dan lain-lain, akhirnya juga ya yang terjadi masalahnya. Mohon maaf aja. Sekarang aja hmm, ada ini Mas pengadaan Chromebook yang oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sampai dipanggil Kejaksaan Agung. Ini kan hmm, akhirnya uangnya itu tidak berkah tuh Mas menurut saya Mas. Untuk hmm, kesehatan, ada korupsi banyak di alat kesehatan gitu loh Mas. hmm, Oh, itu hmm. tidak berkah Mas, gitu loh. Antar dokter itu bisa geng-gengan gitu loh Mas. Nah, yang dikorbankan tetap rakyat lagi Mas Awan. Nah, Hmm, oleh karena itu ini kita menyorotin tetap terkait dengan perilaku hakim-hakim di pengadilan pajak Mas Awan ya. Yang hmm, selama saya mengalami persidangan Mas ya. hmm. Ini saya tanyakan dulu. Jadi ini Mas. Jadi Mas Awan kalau ada bunyi frase pasal 5 Mas ya kalau tidak salah Mas ya. Hmm. Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas. Bisa dibacakan Mas. Pasal 5 ayat 1 Mas. Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas. Pasal 5 ayat 1. Mm-mm. Pasal 5 ayat 1 pembinaan teknis peradilan bagi Mm-mm. pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Betul. Nah, ini kan Undang-Undang Pengadilan Pajak ini masih berlaku sampai sekarang Mas. Hmm, Nah, saat saya bersengketa dengan pajak Mas, yang kami soroti pertama adalah waktu awal sebelum persidangan masuk ke pokok materi adalah pengecekan legal standing Mas aja. hmm, Setelah pengadilan pajak membacakan ketetapan ketua pengadilan pajak terkait dengan majelis hakim yang menangani, nah hmm, ini baru pengecekan legal standing masing-masing pihak Mas Awan. hmm, Di pengecekan legal standing ini Mas Awan, itu sudah terjadi ketimpangan yang luar biasa Mas sebelum masuk ke pokok hmm, materi Mas Awan. hmm, Nah, sementara berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012, SEMA ini surat edaran Mahkamah Agung Mas ya. Nah, hmm. ini sama saya gunakan tabel seperti ini Mas Awan, checklistnya. Oke. Nah, dasar kewenangan penerbitan surat tugas atau surat kuasa khusus. Nah, kita kalau Hmm, sebagai penggugat atau pemohon banding Mas itu dicek Mas. Mana hmm, bahkan direkturnya harus hadir Mas. Direkturnya mana? Itu Mas, direkturnya hmm, harus hadir. Mana akte perusahaannya sampai kita bawa aktenya Mas, sampai hmm, ditunjukkan dekat ke kamera, kita ngirim juga hmm, scan-nya di e-tax code loh Mas. Kalau mereka Mas, hmm, Kepresnya Direktur Jenderal Pajak tidak ada Mas. Terus hmm, dasar penerimaan kewenangan, misalkan dia ngomong cap 306 atau cap 2 cap 206 itu juga tidak dilampirkan dalam surat tugasnya Mas. Harusnya kan ringki Mas, urut Mas. ya, betul. Nah, ini keputusan Direktur Jenderal tentang penerimaan wewenang atau surat perjanjian kerja pegawai. Kalau kita sebagai pegawai Mas, nah kamu pegawai mana buktinya sebagai pegawai, ini buktinya surat kontrak kerjanya. Terus mana bukti potongnya? Itu lengkap, Mas. Bahkan saya sendiri pernah mewakili wajib Hmm, pajak itu, Mas. Saya masih ditanya, Mas. Sudah ada hmm, direkturnya? Bener ini karyawannya? Bener. Sudah ada bukti hmm, potongnya? Masih diminta surat perjanjian kerja, Mas. oke. Nah, sekarang kenapa itu nggak tidak sama dengan pihak ini, Mas? Pihak tergugat atau terbanding, Hmm, Mas Awan. Yang kedua, Mas, menurut saya tadi, Mas, identitas hmm, pemberi kuasa dan penerima kuasa. Ini harus jelas, Mas Awan.
nama dan alamat jabatan pemberi kuasa dalam surat tugas atau surat kuasa khusus. Kalau kita kan surat kuasa khusus ya, nama pemberi kuasanya siapa? Kan direkturnya perusahaan misalkan aja. Nah, memberikan ini penerima kuasanya siapa? Lengkap mas, ada KTP-nya, ada NPWP, semua lengkap mas Awan. Lah sekarang kalau mereka mas tidak ada mas, itu mas. Kalau kuasa hukum, itu ada IKH-nya. Kalau mereka tidak dicek mas, misalkan ini yang mewakili, misalkan Mas Awan ini mewakili Dirjen Pajak mas ya, itu kan nggak pernah dicek mas, apakah benar Mas Awan ini memang Mas Awan. Pokoknya Majelis Hakim, itu aja mas. Bahkan dari cek mas, tanda pengenalnya mana nggak ada mas. Cuma nama itu, ya saya namanya ini, itu aja mas, langsung percaya. Oke. Jadi tidak menjalankan pasal 28D mas, Undang-Undang Dasar mas. Nah, terus pencantuman hal-hal apa saja yang dapat dilakukan surat kuasa dilakukan kuasa hukum dalam persidangan, dalam surat tugas atau surat kuasa khusus. Kalau kita detail mas, misalkan kita tidak ini mas untuk menghadirkan ahli atau menghadirkan alat bukti, kita nggak ada itu mas, ditolak gitu mas. Kalau mereka nggak ada mas, terus pokoknya melakukan hal-hal ini dalam panggilan di pengadilan pajak nomor sekian-sekian gitu aja mas, semua sah mas. Terus surat tugas atau surat kuasa khusus ditentangkan oleh pemberi tugas atau pemberi kuasa. Nah mereka kan atas nama siapa mas, kepala kantor atau kepala kanwil mas Awan. Bahkan kalau menggunakan Cap 305 yang delegasi itu kan juga masih tersandra juga. Ada nggak Kepresnya atau mas Perpresnya atau ini mas ya apa mas PP atau Perpres mas ya, harus ada kan? Ya, betul. Itu sampai sekarang gimana? Itu Mas Awan yang pernah belum ada. belum ada kan mas? Nah, itu kan Akhirnya mereka menyerah dan mengatakan nanti kami serahkan kepada hakim. Itu mereka menyerah. Lah, itu kan bentuk-bentuk tadi yang saya maksud Mas Awan. Lah, sekarang kita masuk ke hakimnya Mas Awan ya. Hakim-hakim pengadilan pajak, pengkhianat Pancasila atau penjegal konstitusi, ini judul kita kali ini Mas Awan. Pengadilan pajak masih di bawah Kemenkyu. Pengadilan pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan hingga 31 Desember 2026 sesuai putusan MK nomor 26 tahun 2023. Seharusnya pengadilan pajak harus sudah pindah ke Mahkamah Agung agar independen. Maksud kami ini harus segera ada transisi Mas Awan. Secepatnya. Kewajiban pengadilan pajak menurut undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002, pembinaan teknis, ini yang Mas Awan tadi baca Mas ya. Peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi kan SEMA ini berlaku Mas. Hakim wajib setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sesuai pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini bisa dibaca Mas. Pasal 9 ayat 1 Mas Awan. Pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1, untuk dapat diangkat menjadi hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba yang dibaca yang ini Mas, yang C atau apa itu Mas? Yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya Mas? Oh, poin delta, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini wajib dipatuhi Mas. Jadi tidak bisa majelis hakim itu saya sesuai undang-undang loh. Kamu loh harus mematuhi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kamu nggak mematuhi itu, ya udah, berarti kami anggap Anda ini tidak layak menjadi pejabat itu Mas, secara moral, gitu Mas. Oke. Nah, yang mereka manfaatkan adalah secara ini Mas, secara legal standing. Kalau aku tidak ada yang menegur, berarti aku tetap sah, gitu loh Mas. Ya makanya mereka semangat sekali Mas MOU dengan KY, dengan Mahkamah Agung juga. Oke. Pentingnya pemeriksaan legal standing Mas. Legal standing atau kedudukan hukum adalah aspek fundamental yang harus diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman. Hakim pengadilan pajak sering mengabaikan pengecekan legal standing tergugat atau dirjen pajak. Hal ini melanggar surat edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 7 tahun 2012 yang seharusnya dijadikan pedoman oleh para hakim di pengadilan pajak. Nah, ini Mas. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Sikap abai terhadap legal standing menunjukkan pengabaian terhadap sila kedua, kemanusiaan adil beradab, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul, Mas. Juga melanggar ini Mas ya, 45 butir penghayatan dan pengamalan Pancasila, khususnya terkait persamaan hak dan keadilan. Jadi kalau sila kedua ada berani membela kebenaran dan keadilan, Mas. Itu yang dimaksud di 45 butir, Mas. Ya. Sekarang pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Apa, Mas? Bertentangan dengan pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Terus
pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hak Hmm. setiap orang atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, gitu, Mas. Jadi Hmm. tidak bisa hakim ini mengistimewakan tergugat atau terbanding, Mas Awan. Hmm. Konsekuensi hukum, jika aspek legal standing diabaikan, putusan menjadi cacat formil. Yang kedua, Hmm. menjadi indikasi pelanggaran kode etik hakim yang bisa dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan penjegal amanat konstitusi. Hmm. Tanggung jawab moral hakim setiap pada Pancasila bukan sekedar sumpah, tapi juga landasan moral dan konstitusional yang harus dijalankan. Hakim tidak boleh menjadi perpanjangan tangan fiskus atau eksekutif. Perlu keberanian moral untuk menegakkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hmm. Ini kekasih iblis nih, Mas. Iblis berkata kepada kanjeng Nabi Muhammad, misalnya kalau di Islam, Mas ya. Ini Hmm. Mas, kata-katanya Mas. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa kebohongan itu berasal dariku? Dari iblis, Mas, maksudnya, Mas. Hmm. Akulah orang yang pertama kali berbohong. Barang siapa yang berbohong, dia adalah temanku. Dan barang siapa berbohong kepada Allah atau melakukan sumpah palsu, dia adalah kekasihku loh, Mas. Jadi Hmm. sumpah hakim-hakim di Undang Pajak tadi, Mas, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di samping harus bertakwa pada Allah, Mas ya. Hmm. Jadi ini, Mas, kami mengingatkan hakim-hakim di Undang Pajak, Mas, jangan sampai menjadi kekasih iblis, Mas. Hmm. Kita hidup di suatu negara dengan berkali-kali mengalami pemerintahan iblis, yakni dengan kelaziman sumpah palsu para pejabatnya. Jadi melanggar sumpah itu sudah hal yang biasa, Mas, walaupun disumpah di atas kitab suci, Mas Awan. Termasuk kita kalau menghadirkan ahli, Mas Awan sudah pernah nggak menghadirkan ahli di pengadilan pajak? Yang offline? Belum pernah. Belum. Itu ahlinya disumpah, Mas, pakai kitab suci, Mas. Tergantung Hmm. agamanya, Mas. Nah, ini Ya. kalau sumpah palsu, Mas, ini adalah temannya iblis, Mas. Oke. Iya. Sumpah palsu adalah sudah lumrah dan fakta segala zaman, segala era, segala periode Hmm. pemerintahan. Hmm. Terakhir, hakim pengadilan pajak harus kembali pada nilai dasar melayani keadilan, bukan mengabdi pada Hmm. kekuasaan fiskal. Saat rakyat kehilangan keadilan, Hmm. negara kehilangan rohnya. Pengadilan Hmm. harus menjadi benteng terakhir keadilan, bukan instrumen pemaksaan kebijakan. Hmm. Nah, seperti itu, Mas Awan. Jadi kita ingatkan, hakim-hakim di pengadilan pajak jangan sampai menjadi pengkhianat konstitusi dan pengkhianat nilai-nilai Pancasila dan penjegal konstitusi. Yang akhirnya itu menjadikan temannya iblis, karena Anda sudah bersumpah di bawah kitab suci, Mas, saat sebelum menjadi hakim pengadilan pajak. Cuman ini akhirnya saya dapat ide juga, Mas. Nanti kita akan melakukan PPID, minta videonya, Mas, ya, sumpahnya seluruh hakim pengadilan pajak, Mas. Saat Oke. disumpah sebelum menjadi hakim, Mas. Oke, mudah-mudahan ada videonya ya. Nah, ini kalau ada kan tinggal kita setel, Mas, saat sidang itu kita setel. Kami mengingatkan majelis hakim agar setia pada Hmm. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, gitu loh, Mas Awan. Nah, apalagi tadi Hmm. Mas Awan yang Cap 305 aja kan perpresnya sama apa, Mas, PP-nya kan tidak ada, akhirnya kan nyerah, Mas. Ya, ya, ya. Nah, itu Oke. gimana, Mas? Berarti kan ini juga jebakan, Mas Awan. Kalau Mas Awan sudah mempermasalahkan legal standing di awal, terus Mas Awan dibawa ke pokok materi, dipikir Mas Awan sudah merelakan ini, itu Mas Awan. Itu kan Hmm. Hmm. itu sampai Oke. sekarang gimana? Kalau kasusnya Mas Awan sendiri gimana? Sudah saya gugat TPN, Pak, hakimnya. Oh, enggak, maksudnya enggak masuk pokok perkara ya? Mau dicukupkan sidangnya? Oke. Kita bawa ke pengadilan negeri. Nah, sebenarnya kalau dicukupkan kan lebih enak, Mas. Karena kan satu alat bukti tinggal Mas Awan tinggal nambahin keterangan ahli. Jadi nanti Oh. langsung aja dimasukkan keterangan ahli, Mas. Jadi nanti hakim memutuskan berdasarkan sudut pandang kita aja. Gitu, Mas. Kan lebih Oh. lebih enak itu loh, Mas. Oke, siap. Heeh. Thank you, Pak Rinto. IWPI luar biasa ya. Jadi hakim-hakim ini mudah-mudahan jangan sampai jadi pengkhianat Pancasila ya, ataupun penjegal konstitusi, karena itu Iya. akan sangat-sangat merugikan bagi kita semua warga masyarakat yang membayar pajak. Ya, Baik, betul, terima Mas. kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas Awan.